Oke, thank you udah mampir di video ini. Nah, BTW kamu udah nonton belum Clash of Champions season 3? Nah, di situ ada challenge bagaimana menghitung kayak gitu ya, tapi sambil lari di treadmill. Wah, keren ya. Yuk kita lihat sedikit cuplikannya. Jadi pas lagi lari, kepalanya agak nunduk. Terus pas lari itu, jadi kepalanya bisa lebih stabil kayak ayam. Gimana, kamu bisa nggak menghitung sambil larian di treadmill? Oke, di sini di video ini kita akan bahas nih bagaimana penyelesaian dari soal-soalnya kayak gitu ya. Nah, tapi tidak sambil lari-larian di treadmill ya. Oke, jadi kita akan bahas aja nih secara konsepnya gimana sih cara menyelesaikan soal-soal tersebut. Oke, di sini ada beberapa soal yang akan kita bahas kayak gitu ya. Tapi sebelumnya, yuk jangan lupa like, subscribe, dan share dulu video ini. Oke, let's go. Kita bahas materinya dulu. Berarti operasi hitung dasar, ada apa aja sih kayak gitu ya. Jadi kita harus tahu tuh urutannya mana yang didahulukan kayak gitu ya dalam menghitung. Oke, biasanya untuk menghafalnya itu ada kata gitu ya yang biasa kita gunain untuk menghafalnya, itu adalah PEMDAS. Apa tuh PEMDAS? Nah, jadi di sini P-nya itu adalah parenthesis, yaitu adalah tanda kurung, kemudian E-nya itu adalah eksponen atau tanda pangkat. Di sini ada MD. MD itu adalah multiplication and division. Jadi itu adalah kali dan bagi. Nah, kenapa ini digabung? Karena kali dan bagi itu satu level. Kalau satu level, itu tuh pengerjaannya harus dikerjakan dari kiri. Kayak gitu ya. Kemudian ada AS, itu adalah addition and subtraction, yaitu adalah tambah dan kurang. Jadi ingat ya, di sini kalau misalkan AS ini kan berarti digabung nih, ya udah berarti kita kerjakan dari kiri kalau misalkan mereka ada yang berurutan begitu. Nah, jadi ingat urutannya ini ya, PEMDAS. Oke, yuk langsung aja kita mulai ke soalnya. Oke, soal yang nomor 1 nih, ada bentukan seperti ini, gimana cara menyelesaikannya kayak gitu ya. Oke, coba kita hitung dulu deh. Di sini kan ada yang bentuk akar kayak gitu kan, di sini ada pangkat. Coba kita hitung dulu, kalau akar dari 144 itu berapa? Itu kan berarti 12 ya. Kemudian kalau 3 kuadrat itu adalah 9. Begitu. Nah, berarti di sini kita akan punya 12 tambah 60 dibagi 1/3 dikurang 9 dikali 5 ditambah 18. Selanjutnya apa? Nah, ingetin urutan ini, gitu kan ya. Berarti di sini ada operasi penjumlahan, pembagian, pengurangan, perkalian, dan penjumlahan. Mana yang harus didahulukan? Nah, berarti di sini didahulukan adalah pembagian dan perkalian, kayak gitu ya. Oke, di sini nih. Berarti kita 60 dibagi 1/3 dulu, terus habis itu di sini, berarti kan kalau pembagian pecahan itu adalah 60, kita bisa ubah jadi perkalian, kayak gitu ya. Di sini 1/3-nya bisa diubah jadinya 3/1. Kemudian di sini ada 9 kali 5. 9 kali 5 itu adalah 45. Oke, ditambah 18. Udah, berarti di sini 60 kali 3/1 ya berarti 60 kali 3 kan 180 kayak gitu ya. Berarti di sini 12 ditambah 180 dikurangin 45 ditambah 18. Oke, sekarang ada operasinya penjumlahan, pengurangan, dan penjumlahan. Berarti kan mereka satu level kayak gitu ya. Kalau satu level kita kerjakan dari kiri aja. Oke, berarti di sini coba hitung dulu. 12 tambah 180 itu berarti 192. Oke. Nah, mungkin pertanyaannya kayak emang kalau misalkan 45 ditambah 18 dulu itu nggak boleh ya? Nah, itu tuh nggak boleh, guys. Kalau misalkan diperbolehkan juga, paling kalian tuh bisa tuh menghitungnya negatif 45 ditambah 18-nya itu masih boleh. Kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian ngambilnya hanya si 45 tambah 18 doang yang kayak gini, nah ini nggak bisa. Gitu ya. Oke, tapi coba sekarang kita mulai dari kiri aja. Berarti di sini 192 kita kurangi dengan 45 dulu. Gitu ya. Berarti hasilnya adalah 147, lalu ditambahin dengan 18. Jadi total akhirnya adalah 165. Jadi jawabannya adalah 165. Kayak gitu ya. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, untuk soal nomor 2, coba deh kamu coba kerjain dulu kayak gitu ya. Kamu pause dulu videonya. Kalau udah selesai nanti tinggal klik tombol play lagi. Yuk, coba dulu ya. Oke, kita bahas ya. Oke, di sini kan berarti ada apa nih? Ada akar dari 121 itu berarti 11, kayak gitu ya. Kemudian di sini ada 4 kuadrat, 4 kali 4 itu ya berarti 16. Oke, kita gabungin sama yang lainnya. Lalu di sini kita hitung ya. Berarti kita mulai cek, oh di sini ada bentuk perkalian dulu kayak gitu ya. Kemudian di sini ada perkalian juga, di sini ada perkalian juga. Berarti mereka ini yang harus didahulukan dibanding dengan penjumlahan sama yang pengurangan. Oke, 1/5 dikali 250 berarti 25 bagi 5 kan 5 kali 10 ya berarti 50 begitu ya. Kemudian 12 dikalikan dengan 11 itu ya berarti 132. 16 dikali 6 itu ya adalah 96 ya. Berarti di sini ada negatifnya berarti negatif 96. Lalu ditambah dengan 25. Ya udah berarti dari sini langsung aja kayak tadi ya. 50 tambah 132 itu adalah 182. Lalu dikurangi dengan 96 ditambah 25. Lanjut lagi kita kurang aja dari kiri ya. Berarti 182 dikurangi 96 itu adalah 86 ditambah 25. Hasil akhirnya adalah 111. Gitu ya. Mudah ya guys ya. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 3. Seperti biasa, kamu coba dulu ya, pause dulu aja videonya, nanti kalau udah selesai, klik tombol play lagi. Oke, kita bahas. Nah, di sini ada bentuk 3 pangkat 3 nih. 3 pangkat 3 itu ya berarti 3 dikali 3 dikali 3. Berarti jadinya adalah 27. Kayak gitu ya. Kemudian ada 0,2. 0,2 kalau misalkan kita buat jadi pecahan jadinya 2/10. Kenapa bisa 2/10? Karena kan ada satu angka di belakang koma. Jadinya adalah per 10. Begitu. Lalu di sini akar 196 itu adalah 14 ya. Oke, langsung aja kita gabungin sama yang lain. Berarti di sini kita akan hitung dulu nih. 27 dikali 8, kemudian 80 dibagi 2/10, habis itu 14 kali 5.
Oke, 27 kali 8 itu adalah 216, lalu 80 bagi 2 per 10, berarti kan 80 dikali 10 per 2 gitu ya. Ingat ya, kalau misalkan pembagian, ubah jadi perkalian aja, tapi si pembagi atau 2 per 10-nya ditukar nih. Asalnya 2 per 10, jadi 10 per 2. Oke, jadi dikurangin dengan 70 ditambah 40. Udah, berarti di sini 80 kali 10 per 2 ya, berarti kan 80 bagi 2 itu adalah 40 gitu ya, 40 kali 10 jadi 400, kemudian sini dikurangin 70 tambah 40. Oke, di sini 216 ditambah 400 itu kan berarti 616 gitu ya, dikurangin dengan 70 tambah 40. Oke, kali ini aku akan coba hitung dulu bagian yang ini. Negatif 70 tambah 40. Ini nggak apa-apa kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian ngejumlahinnya yang ini doang nih, 70 ditambah 40 itu tuh nggak bisa gitu ya. Tapi harus satu kesatuan kalau misalkan ada yang negatif seperti ini kayak gitu ya. Jadi negatif 70 ditambah 40 itu adalah negatif 30. Jadi sekarang terakhir 616 dikurangin 30 deh. Hasilnya adalah 586. Gitu ya. Oke, soal berikutnya. Yuk, coba dulu ya, pause dulu aja videonya. Nanti kalau udah selesai, klik tombol play lagi. Oke, khusus soal ini, share jawabanmu di kolom komentar ya. Nanti akan aku cek benar atau salah. Nah, itu adalah materi terkait dengan operasi hitung ya guys ya. Jadi ingat aja urutannya adalah PEMDAS, ya gitu ya. Parenthesis atau tanda kurung, kemudian eksponen atau pangkat kayak gitu ya. Habis itu MD atau multiplication and division atau kali dan bagi, baru terakhir adalah addition and subtraction atau tambah dan kurang. Tapi harus diingat, kalau misalkan mereka satu level kayak kali dan bagi, itu harus dikerjakan dari kiri. Dan untuk tambah kurang juga kalau misalkan dia berurutan, maka kerjainnya dari kiri. Begitu ya. Oke, seperti itu ya materinya. Nah, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Thank you.